Pemirsa, terkait dengan utang kereta cepat Wush, kita akan bahas dan analisa lebih lanjut bersama dengan narasumber yang sudah terhubung secara langsung dengan kita, konsultan ekonomi dan keuangan serta manajemen, Bapak Panji Irawan. Selamat pagi Pak Panji, apa kabar? Selamat pagi Pak Habib, kabar baik. Terima kasih Pak. Pak Panji, mengenai utang Wush yang sekarang menjadi polemik dan tengah dicari skema terbaik untuk pelunasannya. Pertama yang pastinya menjadi pertanyaan kita bersama, bagaimana pandangan Anda dari kacamata seorang pengamat? Ya, ini memang kondisi yang sangat dinamis ya Pak Habib, di mana kita melakukan inisiatif pembangunan dan ini terkait dengan public financing maupun private financing. Kita melihat pada awalnya ini adalah dilakukan dengan KCIC dengan menanggung utang dari sisi infrastruktur, yaitu lintasan kereta, pembangunan, dan ini adalah CAPEX, beserta juga dengan operasional dari gerbong maupun lokomotif itu sendiri. Bisnis model yang di dalam perkeretaapian di seluruh dunia terbagi dua. Yang pertama adalah infrastruktur, yaitu lintasan kereta, bangunan, stasiun, dan segala macam, beserta dengan gerbong dan lokomotif dihandle suatu perusahaan, atau di belah dua. Yang model satu ditanggung oleh perusahaan ini yang dihandle oleh KCIC, WUS. Lalu yang kedua adalah seperti yang dihandle oleh Kereta Api Indonesia, itu yang namanya infrastruktur, lintasan kereta, lalu juga stasiun, lahan-lahan di sekitarnya, itu dikelola oleh pemerintah dan Kereta Api Indonesia hanya menghandle gerbong maupun sebagai operator dari lokomotif dan gerbong mendapatkan revenue dari penumpang. Nah, pada episode yang sekarang muncul pertanyaan dengan skema yang sekarang KCIC hanya mendapatkan revenue dari riders atau para penumpang, dan dengan katakanlah ongkos sekitar 300.000, 200-300.000 itu diperkirakan tidak akan mampu untuk membayar utang. Maka tadi muncul pembicaraan apakah restrukturisasi dilakukan dengan mencoba nego, menurunkan suku bunga dan memperpanjang tenor jatuh temponya. Nego bisa dilakukan dengan kreditur, dalam hal ini adalah kemungkinan besar adalah CDB. Lalu di lain sisi apakah terbuka opsi lainnya? Jelas akan terbuka opsi lainnya karena ini adalah sesuatu yang dinamis, dan jangan lupa kalau ini model berhasil kita bisa menanggulangi permasalahan dan isu-isu yang ada. Ini akan membuka jalan buat kita memperpanjang katakanlah untuk tenor maupun juga lintasan yang menuju ke Cirebon sampai dengan Surabaya. Jadi selesai dulu bisnis model yang baru, kita melakukan restrukturisasi, kita melakukan remodeling, yang mana yang paling cocok untuk menindaklanjuti langkah-langkah seperti ini dengan everybody happy, maksudnya every institution happy. At the end ini kan walau bagaimanapun antara pemerintah, lalu juga badan usaha milik negara, kategorinya sekarang private ataupun danantara, ini adalah sisi yang quote unquote boleh dikata at the end adalah sama. Cuman instrumen mana dan jurus mana yang mau dilakukan, ini sangat terbuka pada saat sekarang, dilakukan negosiasi, dan apakah memang terbuka untuk melakukan katakanlah infrastruktur diambil alih oleh pemerintah, sedangkan KCIC WUS hanya menghandle atau menangani operationnya saja sebagai operator. Saya rasa ini merupakan suatu tantangan yang memang perlu dijawab sekarang, sehingga membuka inisiatif-inisiatif kemuka. Apabila bisnis model yang sekarang bagus, ini akan menjadi contoh buat kerjasama inisiatif-inisiatif dalam moda-moda yang lain. Baik, ada bisnis model yang disarankan selaku Anda pengamat mengenai manajemen dari WUS ini sendiri. Tapi terlepas dari itu Pak Panji, ada beberapa skema yang saat ini sudah digaji oleh pemerintah untuk melunasi utang WUS, mulai dari penyesuaian skema bunga, perpanjangan tenor pembayaran, dan juga restrukturisasi utang. Nah, dari ketiga opsi ini menurut Anda sebagai pengamat, mana yang menurut Anda paling realistis dan memiliki resiko minim terhadap finansial? Ya, yang jelas kita mesti minta tenor diperpanjang. Kalau kita melihat histori bagaimana Amerika membangun jalur kereta dari pantai barat ke pantai timur, dan ada obligasi 100 tahun, waktu itu kalau saya nggak salah sebagai underwriter-nya adalah JP Morgan, itu memang perlu tenor yang sangat panjang untuk membuat proyek infrastruktur seperti kereta api ini bisa visible. Ini salah satu yang bisa dilakukan apabila tim bergerak ke sana lalu melakukan negosiasi terkait dengan tenornya. Jadi tenor sangat layak untuk diperpanjang, dan yang kedua tentu saja suku bunganya mungkin juga bisa meminta grace period. Baik Pak, kalau seandainya katakanlah ini merupakan keputusan yang akan diambil oleh pemerintah,
pembayaran ataupun tenornya ini diperpanjang, apa saja resiko yang perlu diantisipasi? Ya, tentu saja kita mesti melihat di lain sisi KCIC kalau hanya sebagai operators kita mesti melihat revenue dari riders, revenue dari penumpang ini tetap harus bisa maksimum. Nah, untuk bisa maksimum tentu saja mesti ada men-trigger adanya event-event, adanya aktivitas-aktivitas yang bisa membuat penumpang itu memilih KCIC. Dan ini sudah terjadi buat yang ke Bandung. Dan apakah sampai dengan jam 10 malam itu sudah cukup? Atau masih ada demand nggak lewat dari jam 10 malam? Lalu resiko berikutnya tentu saja dari sisi bunga, kalau kita melihat bunga akan bisa fluktuatif karena suku bunga ini ada bisa naik, ada bisa turun. Mungkin dari sisi bunga kita meminta yang jangan yang floating, melainkan kita meminta yang fixed rate. Di lain sisi juga jangan lupa nilai tukar. Kita punya kewajiban dalam valuta asing, tetapi kita punya revenue dalam rupiah. Nah, ini perlu ada hedging yang perlu dilakukan mitigasi, baik itu dengan instrumen-instrumen derivatif maupun juga mencari revenue dalam valuta asing, sehingga exposure dalam falas disiapkan dengan revenue dalam falas. Nah, ini salah satu yang perlu disikapi. Dan di lain sisi juga bagaimana apabila nanti katakanlah tenor sudah diperpanjang, lalu bisnis model dirubah, katakanlah infrastruktur di-handle oleh pemerintah, apakah infrastruktur ini juga bisa menghasilkan? Sebagai contoh misalnya ada TOD, Transit Oriented tempat-tempat yang bisa dibangun apartemen, dibangun sebagai pusat-pusat komersil yang bisa menghasilkan laba untuk kita melihatnya dari KCIC plus katakanlah yang menghandle infrastrukturnya. Jadi dua kombinasi ini menurut saya kombinasi yang sangat bisa dilakukan untuk melihat secara ke depannya dan menjadi model yang baru, revenue maupun juga liability-nya. Baik, ada dua opsi yang Anda tawarkan untuk menyelesaikan polemik dari utang WUSH ini. Baik Pak, ini tentunya kita optimis pemerintah dapat segera mencari solusi terbaik dalam penanganan WUSH, tapi ada juga inisiasi untuk memperpanjang atau memperbanyak moda transportasi publik WUSH ini hingga ke Surabaya, Pak. Nah, jika kita berkaca pada kasus saat ini, apa kemudian yang menjadi pelajaran yang dapat kita ambil agar kemudian kita dapat tetap memberikan moda transportasi yang ramah untuk publik namun tidak mengganggu finansial APBN negara? Pak Habib, paling besar dari investasi di kereta ini untuk contoh yang KCIC adalah di dalam infrastrukturnya. Itu 90% sendiri dari investment adalah di pembukaan lahan, lalu menerobos gunung, lalu juga menyiapkan lahan relnya. Ini sesuatu yang mahal. Jadi 90% dari investasi ini adalah di infrastruktur. Oleh karena itu, bagaimana kita memecahkan financing untuk infrastruktur? Apabila ini solve, maka untuk kedepannya yang tujuan ekspansi menuju ke Surabaya, saya yakin ini bisa terpecahkan. Kita sudah ada use case-nya untuk yang Jakarta Bandung. Tinggal bagaimana nanti untuk sampai dengan Cirebon terus ke Surabaya katakanlah. Nah, ini kita sudah melihat bahwasanya permasalahan utama adalah bagaimana memfinance infrastrukturnya. Nah, ini financing sudah ada yang sekarang kita lakukan sebagai contoh nomor satu, dan bagaimana kita meremodeling financing ini dengan beragam opsi-opsi atau skema-skema yang terbuka. Tapi ini sangat menarik karena kita harus punya sebagai opsi tidak hanya jalur udara, tidak hanya kereta yang konvensional, tidak hanya jalur jalan tol, tetapi mesti ada kereta cepat. Artinya tantangannya adalah financing infrastruktur ini agar dapat kemudian stabil dan dapat berjalan dengan baik, tidak mengganggu keuangan negara ke depannya. Baik, Pak Panji, obrolan yang amat sangat bermanfaat dan solusi yang amat sangat solutif bagi permasalahan utang WUSH ini. Tentunya kita berharap pemerintah dapat menemukan skema terbaik dalam permasalahan WUSH ini dan keuangan negara dapat membaik serta keberlanjutan infrastruktur ini dapat terus berlanjut ke depannya. Terima kasih atas waktu Anda. Selamat kembali beraktivitas, Pak Panji. Terima kasih, Pak Habib.